من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون معاشر المسlimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia serta kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mencintai dan mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, atau di dalam syarahnya, beliau menyebutkan bahwasanya manusia itu di dalam kehidupan melewati 5 tingkatan atau 5 marhalah. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan atau al-marhalatul adam, tingkatan ketika dia belum ada di dunia ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia tentang sebuah berita yang mana ketika dia itu pada suatu waktu adalah makhluk yang belum ada, belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua ada namanya marhalatul hamal, yaitu tingkatan ketika dia dihamilkan oleh ibu di dalam perut ibunya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath, yaitu dialah Allah yang menciptakan kalian dalam perut ibu-ibu kalian dari satu penciptaan kepada penciptaan yang lain pada 3 kegelapan. Dan juga sebagaimana dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan setetes mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian setelah itu dia menjadi segumpal darah selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian dia menjadi segumpal daging selama 40 hari, dan seterusnya. Dan juga tingkatan yang ketiga adalah marhalatud dunya, yaitu tingkatan ketika dia hidup di dunia ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, yang mana kalian tidak mengetahui sesuatu apapun ketika baru keluar dari perut ibu kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah,
Dan juga Allah telah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan juga hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Dan juga tingkatan yang keempat adalah marhalatul barzakh, yaitu tingkatan di alam barzakh, di alam kubur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan sungguh di belakang mereka itu, maksudnya di belakang kehidupan dunia, ada namanya kehidupan barzakh, ila yaumi yub'atsun, yang mana mereka menanti sampai hari mereka dibangkitkan. Sebagaimana juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, awwalu manazilil akhirah al-qabru. Sesungguhnya persinggahan pertama di negeri akhirat adalah alam kubur. Dan juga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marhala yang terakhir atau tingkatan terakhir dari kehidupan seorang hamba adalah marhalatul akhirah, yaitu tingkatan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian sesungguhnya kalian setelah kehidupan dunia, kalian akan menjadi orang-orang yang mati. Kemudian "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Dan setelah kematian itu, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari 5 tingkatan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ini, kita melihat bagaimana perjalanan hidup kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali kita dengan sesuatu yang tidak ada. Kemudian Allah menjadikan kita berada dalam perut ibu kita. Kemudian Allah mengeluarkan kita untuk hidup di dunia. Dan nanti masih ada 2 perjalanan lagi atau 2 tingkatan kehidupan yang harus kita lewati, yaitu tingkatan alam barzakh dan tingkatan hari akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari 5 tingkatan kehidupan, sekarang kita berada di tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan kehidupan dunia atau marhalatud dunia, yang dimana dunia ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, "Ad-dunya darul amal." Dunia itu adalah tempat untuk beramal. "Wal akhiratu darul jaza." Sedangkan akhirat adalah tempat untuk menerima balasan. Malam ya'mal huna. Siapa yang tidak beramal di dunia ini, nadima hunaka, maka dia akan menyesal nanti di negeri akhirat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia adalah tempat kita untuk beramal, tempat kita untuk mempersiapkan bekal, dan juga tempat di mana kita akan mengumpulkan segala apa yang kita akan pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap dari kita, laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak muda, maupun anak kecil, yang kaya atau yang miskin, yang pengangguran ataupun yang punya kerja, semuanya kita akan dibalas di akhirat sesuai dengan apa yang kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Sesungguhnya kalian tidak akan pernah dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kalian amalkan di dunia ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebiji zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan satu kejahatan atau satu kejelekan meskipun sebiji zarrah, maka dia pula akan melihat balasannya pada negeri akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian, apabila kita melihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penghuni-penghuni surga. Mereka akan berbahagia dengan amalan soleh yang mereka amalkan
ketika hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada kalian wahai penduduk surga, disebabkan karena apa-apa yang kalian amalkan. Jadi amalan kita ini adalah penentu bahagianya kita atau sengsaranya kita di negeri kemudian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk-penduduk surga ketika mereka sedang menikmati kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah kalian dalam keadaan berbahagia disebabkan apa-apa yang telah kalian amalkan. Dan juga jamaah sekalian, demikian pula penduduk-penduduk neraka. Orang-orang yang mendapatkan azab dan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, mereka menyesal pada hari kiamat karena amalan dan perbuatan dan dosa yang mereka lakukan di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun." Wahai orang-orang kafir, janganlah kalian meminta uzur pada hari ini, karena sesungguhnya kalian dibalas sesuai dengan apa yang kalian lakukan dari perbuatan dosa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyesalan penduduk neraka disebabkan karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Allah berfirman, "Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika jiwa yang masuk neraka berkata, "Ya hasrata, betapa celakanya diriku, betapa bodohnya diriku, dan betapa binasanya diriku, ala ma farrattu fi jambillah, atas kelalaian yang aku lakukan di dunia dari melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala." Oleh karena itu jamaah sekalian, apabila kita memahami bahwasanya dunia ini adalah tempat kita untuk beramal, tempat kita untuk mempersiapkan bekal, maka harusnya kita menanamkan dalam diri kita bahwasanya dunia itu hanyalah tempat persinggahan, tempat kita singgah untuk mengambil bekal. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai." Bahwasanya Rasulullah itu pernah memegang kedua pundakku seraya berkata, "Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil." Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Inilah hakikat dari jiwa seorang muslim. Hakikat jiwa orang yang beriman, hakikat orang yang bertauhid adalah dia memandang dunia seperti tempat singgah saja, bukan tempat tinggal selama-lamanya, bukan tempat untuk menikmati kehidupan. Akan tetapi dunia itu hanyalah tempat kita singgah, tempat kita untuk beristirahat sejenak, kemudian kita mengambil bekal-bekal, mengambil persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dunia adalah tempat untuk beramal dan juga tempat kita untuk menyiapkan segala persiapan kita menghadap kepada Allah. Oleh karena itu, seorang muslim juga harus mengetahui tujuan hidupnya di dunia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk melakukan ketaatan. Kita diciptakan untuk melakukan kebaikan. Kita tidak diciptakan untuk mencari harta. Kita tidak diciptakan untuk memiliki jabatan yang tinggi. Kita tidak diciptakan untuk memiliki usaha yang banyak. Meskipun hidup kita sempit, meskipun hidup kita penuh kekurangan, jangan sampai kekurangan ini menjadikan sebab kita sedih di dalam kehidupan dunia. Dan juga jangan menjadikan harta-harta kita, ilmu-ilmu kita, usaha-usaha kita, atau kedudukan-kedudukan yang kita miliki menjadikan kita berbahagia karena kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang mengetahui tujuan hidupnya adalah untuk beribadah,
kelebihan dunia yang dia miliki tidak akan membuatnya berbahagia. Demikianlah seorang muslim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan. Kekurangan itu tidak akan menjadikannya bersedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita dari kelebihan dunia, maka kita syukuri itu dan kita manfaatkan kelebihan itu untuk beribadah kepada Allah. Dan segala kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hendaknya kita bersabar, karena itu adalah bukan tanda Allah Subhanahu wa taala menghinakan kita. Jauhilah sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat tercela, yaitu sifat pecinta dunia. Pecinta dunia itu adalah jika dia diberi nikmat dunia, dia berbahagia, dia merasa seolah-olah Allah memuliakannya. Akan tetapi jika dia diberikan kekurangan, dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fajr, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Seorang manusia, adapun seorang manusia tatkala Allah Subhanahu wa taala mengujinya, memberikannya nikmat, memberikannya kemuliaan, fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala memuliakanku. Jadi tolak ukur Allah memuliakan seorang hamba bagi pecinta dunia adalah ketika dia diberikan harta dan dunia. Adapun ciri selanjutnya adalah fa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan mengurangi jatah rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan Rabbku telah menghinakanku. Sifat seorang muslim adalah menjadikan tujuan hidupnya adalah untuk beribadah, untuk melakukan ketaatan, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia menjadikan dunia itu sebagai tujuan utamanya, prioritas yang paling tinggi dalam hatinya. Tidak. Karena jangan sampai kalau kita menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita, maka kita akan menganggap tanda kebahagiaan itu adalah dengan kelebihan dunia, sementara tanda kehinaan adalah dengan kemiskinan dan kesempitan. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan bangga dengan kelebihan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kita, karena kita diciptakan bukan untuk dunia, tapi kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan karena kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadikan kita sedih, menjadikan kita gundah gulana sehingga melupakan tujuan hidup kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jika kita memahami bahwa dunia itu adalah tingkatan ketiga atau marhalah yang akan menjadikan kita atau tempat kita untuk meraih bekal dan juga mempersiapkan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mengharuskan kita untuk senantiasa beramal, senantiasa mempersiapkan bekal kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya sebaik-baik bekal seorang hamba adalah ketakwaan kepada Allah. Allah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah mengerjakan segala perintah dari Allah dan Rasulnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu, meskipun kita kaya, kita bisa bertakwa. Kita miskin, kita juga bisa bertakwa. Kita sudah menikah, kita bisa bertakwa. Kita belum menikah, kita bisa bertakwa. Kita tua bisa bertakwa. Kita muda bisa bertakwa. Seorang muslim jangan pernah menyalahkan keadaan.
Jangan pernah menyalahkan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada dirinya, karena takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya semuanya itu hanyalah ujian dari Allah. Allah ingin melihat siapa di antara makhluknya yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan atau pernah mengingatkan kepada para sahabatnya, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Setiap hamba setiap amalan hamba tidak ada yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Jadi amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan selama ini di dunia, bukan itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Bukan itu yang menjamin kita masuk surga. Amalan kita bukan itu yang menjamin keselamatan kita di akhirat. Maka setelah mendengar ucapan dari Nabi ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, "Ya Rasulullah, wala anta?" Wahai Rasulullah, berarti kamu juga tidak termaksud dalam hadis ini? Atau berarti kamu juga amalanmu tidak akan menjamin kamu masuk surga? Maka kata Nabi SAW, la, wala ana, tidak. Dan saya juga, amalanku tidak bisa menjamin aku masuk surga. Illa an yataghammadanillahu bifadlin wa rahmah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepadaku keutamaan dan rahmatnya. Dijelaskan oleh para ulama seputar hadis ini. Apa maksud dari hadis ini? Bahwasanya setiap amalan kita bukan itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Di antaranya adalah penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Beliau mengatakan, memang setiap amalan kita tidak akan memasukkan kita ke dalam surga kecuali keutamaan dan rahmat dari Allah. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa diraih kecuali dengan beramal soleh. Oleh karena itu, siapa yang ingin mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah, yang mana dengan kedua tersebut akan memasukkan kita ke dalam surga, maka hendaknya dia memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengannya bisa menjadi sebab kita meraih rahmat dan kemuliaan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya sebab seorang hamba meraih kehidupan yang bahagia adalah dengan beramal soleh dan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, siapa yang melakukan amal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik dan juga kami akan membalas kebaikannya melebihi apa yang dia amalkan. Semoga pada khutbah kali ini kita bisa mengambil manfaat, atau diri kami sendiri dan jamaah sekalian bisa mengambil manfaat, dan semoga dengan khutbah ini semoga bisa menjadi pengingat untuk kita tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan hati-hati kita hati-hati yang bersih dari kecintaan dunia, dan juga bersih dari penyakit hati yang bisa menghalangi kita dari merasakan manisnya kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana latakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.